Pak ini kok ada, oh ya sudah Assalamualaikum. dimulai. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua, teman-teman? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya. Sudah ada Alhamdulillah. Bu Tina dan Bu Erna. Ini pagi. Mungkin lagi sholat. Tadi komunikasi dengan saya agak lama dikit. Ada tamu dari orang tua murid pengambilan rapor. Okay. Baik, pada siang hari ini kita akan melaksanakan tugas pelajaran di LMS, pelajaran PSP, mata pelajaran IPS, untuk kelompok keempat. Dalam video yang pertama tadi sudah dilaksanakan, Pak Diana sudah menjalankan tugas. Sekarang giliran kita bertiga, nanti bergiliran satu persatu. Yang pertama nanti untuk Bu Tina, gitu. Bu Tina nanti menyampaikan materinya, kemudian Bu Erna, baru kemudian terakhir saya sebagai penutup. Untuk metodenya nanti penyampaian materi, kalau misalkan ada Bapak Ibu yang bertanya langsung saja, jadi tidak ada sesi tanya jawab. Jadi penyampaian materi diselingi dengan diskusi langsung supaya nanti waktunya lebih efektif. Saya pikir begitu, disepakati, Ibu-ibu? Sepakat. Ya. Sepakat. Baik, untuk satu materi penyajiannya durasi waktu sekitar 5-6 menit, gitu. Ya. Karena ini 3, jadi nanti kan total maksimal 5 menit ditambah opening dan closing bisa jadi 20 menit. Untuk penampilan pertama, Ibu Tina, monggo. Saya serahkan waktunya. Terima kasih Pak Jaka. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan mempresentasikan terkait prinsip dengan kurikulum operasional yang mungkin saya bagikan slide. Sudah tampak belum, Nggih? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, saya perbesar dulu. Sudah semakin jelas, nggih, Pak, Bu? Ya. Saya akan menyampaikan prinsip pengembangan kurikulum operasional. Sebelum nyambung seperti materi yang disampaikan pertama oleh Pak Sugiana, bahwa profil pelajar Pancasila itu kan meliputi 6 hal. Nah, di situ nanti ada unsur dari prinsip pengembangan kurikulum operasional untuk mencapai profil pelajar Pancasila tersebut. Salah satunya prinsip tersebut adalah kita sebelumnya mengetahui dulu kurikulum. Kurikulum itu adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk capaian tujuan pendidikan tertentu. Kemudian komponen kurikulum itu sendiri meliputi disusun untuk membantu proses berpikir dan mengembangkan satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, dokumen ini juga merupakan hasil refleksi semua unsur pendidikan di satuan pendidikan yang ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. Kemudian kurikulum operasional sendiri itu di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Jadi untuk menjadikan bermakna, kurikulum operasional itu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di satuan pendidikan tersebut. Adapun prinsip kurikulum operasional itu ada berpusat pada peserta didik, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, itu prinsip kurikulum operasional untuk mensusun profil pelajar Pancasila. Monggo Bapak Ibu silahkan mengkritisi terkait prinsip kurikulum operasional. Untuk slide-nya bisa di-scroll, Bu. Bukan cuma judulnya saja yang ditampilkan, materinya dulu, Bu. Loh, ini belum jalan toh, Pak? Belum, Bu. Enggak, maksudnya PPT-nya itu kok nggak di-scroll ke bawah gitu, cuma judulnya. Punya saya belum, nih. Punya saya juga belum, saya kira memang punya saya aja. Mungkin sinyalnya saya yang mungkin sinyalnya rewel. Pak, Bu, saya sudah sampai ke slide ke-6 ini. Jadi masih slide 1. Tapi nggak apa-apa, Bu.
Nggak apa-apa ya. Nggak Tapi apa-apa. tadi udah kedengaran kok, Bu. Oke, saya pilahkan langsung saja. Nah, ini slide Ke 10, ke 9, tempat saya baru ke 6. baru ke 6. Nggih. Ah, iya, iya. Esensial. Mungkin karena hujan ya. Di Ya. luar juga mendung ini nggih. Oh ya, saya tak nanggapi ya. Ya boleh Oke. Bu, boleh silakan. Itu di situ kan ada kurikulum esensial ya. Iya. Nah, maksudnya itu gimana kalau misalnya penerapannya di dalam kurikulumnya itu sendiri, di kerangka kurikulum, gimana Bu? Di kerangka kurikulumnya, maksudnya penerapan dalam Esensialnya itu. esensial di sini kan semua yang dimaksud dari esensial di sini adalah semua unsur informasi penting atau utama dibutuhkan oleh pemegang kepentingan yang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut ya. Contoh halnya adalah dalam penyusunan kurikulum pembelajaran. Jadi benar-benar dipilah atau dirancang sesimpel mungkin dan diambil sesuai dengan kebutuhan peserta didik begitu. Oh ya, berarti disesuaikan ya. Ya, Ya. Ya, terima kasih. monggo Pak Jaka mungkin dapat bergabung kepada Pak Ki. Pagi baru muncul. Yang berpresentasi. Iya. Ini sudah direkod Pak Di, sudah direkod. Anunya apa? Videonya, Google Meet-nya maksudnya. Ini untuk Bu Tina tadi menyampaikan kurikulum operasional gitu. Iya, betul. Ya. Kalau saya tidak ada pertanyaan Bu, kemarin kebetulan baca-baca jadi sudah insya Allah sudah mengerti, memahami. Ya, Monggo. siap. Monggo Pak Ki mungkin atau teman yang lain biarlah menanggapi lagi. Dari Udah prinsip Bu, kurikulum insya Allah. Ya, untuk terakhirnya yaitu dengan diharapkan pelajar dengan profil kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia, yang perlu kita ketahui yang diharapkan dari pendidikan Indonesia mencerminkan peserta didik bisa menerapkan atau memiliki pelajar Pancasila yang 6 dimensi tadi, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, dan beraktivitas, kemudian yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, yang keempat mandiri, yang keempat etis, dan yang keenam kreatif. Mungkin itu saja Pak Jaka yang saya sampaikan, bisa dilanjut ke teman yang lain. Baik, Bu Tina, terima kasih atas penampilannya, atas penyajiannya materi tentang profil pelajar Pancasila. Ya. Untuk yang sesi kedua, giliran Bu Erna untuk menyampaikan materinya untuk disajikan. Monggo Bu Erna. Ya, terima kasih Pak. Saat ini saya ingin mempresentasikan mengenai komponen-komponen modul ajar. Nah, karena modul ajar kalau dulu tuh namanya RPP itu kan memang harus dimiliki oleh setiap guru ya. Hanya kalau yang dulu RPP sekarang modul ajar, sekarang istilahnya juga pembuatannya per fase. Nah, akan lebih jelasnya akan saya tampilkan mengenai PPT-nya. Terlihat jelas ya Pak, Bu? Ya, jelas Bu, sudah. Kelihatan Bu. Nah, Jelas. komponen modul ajar ini terdiri dari 7 komponen. Yang pertama ada identitas modul. Di sini informasi tentang modul ajar yang dikembangkan terdiri atas nama penyusunnya, instruksi, tahun disusunnya, jenjang sekolah, kelas, maupun alokasi waktu. Ini harus ada di setiap modul ajar. Kemudian yang kedua, kompetensi awal. Kompetensi awal ini adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki oleh siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal ini merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar yang akan dirancang. Kemudian yang ketiga,
Profil pelajar Pancasila seperti tadi sudah kita bahas juga, dan saya kira untuk Bapak Ibu sudah tahu atau paham seperti apa itu profil Pancasila yang menjadikan nanti siswa kita ini tingkah lakunya, karakternya itu sama dengan yang apa di dalam Pancasila itu sendiri. Kemudian di dalam modul ini ada pembelajaran profil pelajar Pancasila. Biasanya ini apa? Tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Jadinya tidak banyak ditampilkan, yang tadi sudah dijelaskan tuh ya, kita sudah tahu persis. Kita misalnya ambil gotong royong, nah itu boleh sesuai dengan dari tema apa yang ada di dalam modul ajar. Kemudian yang berikutnya adalah sarana dan prasarana. Merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada saat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ini pada saat kita masih menggunakan istilah RPP, sarana dan prasarana juga sama ini maksudnya. Kemudian target peserta didik. Target peserta didik di sini adalah peserta didik yang menjadi target, yaitu peserta didik yang reguler atau tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Peserta didik dengan kesulitan belajar memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya misalnya dengan audio. Memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi, jangka panjang, dan sebagainya. Peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir arah tinggi, dan memiliki keterampilan memimpin. Kemudian model pembelajaran. Model pembelajaran ini harus ada di setiap modul ajar, sehingga nanti kita untuk menentukan langkah-langkahnya itu dengan mudah kalau tahu model pembelajarannya. Merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh, dalam jaringan, atau PJJ daring, pembelajaran jarak jauh, luar jaringan atau PJJ luring, dan blended learning. Ini di dalamnya. Nah, inilah mengenai komponen-komponen modul ajar. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau menambah mungkin. Silahkan. Saya Bu Erna. Ya. Ini saya minta pencerahannya ini. Ada dua hal sebenarnya. Ya. Yang pertama tentang kompetensi awal. Kompetensi awal itu tadi dikatakan merupakan kondisi awal anak atau pengetahuan awal anak. Nah, di mana kompetensi awal itu nanti kita masukkan dalam modul ajar. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan saya, penyusunan kompetensi awal itu diperoleh dari mana? Atau berdasarkan kesepakatan dulu, atau kita sudah melakukan yang kemarin itu, apa itu? Analisis diagnostik. Ya. Kalau kompetensi awal itu berdasarkan diagnostis dulu, Pak. Yo, diagnostik ya. Diagnosis, baru kita membuat kompetensi awal. Berarti kita kan tahu persis, oh kemampuan anaknya segini. Itu Pak, gimana yang lain? Menambah mungkin? Saya Bu Erna. Ya. Untuk pencapaian profil pelajar Pancasila yang dicantumkan dalam modul, Ya. itu apakah kira-kira bisa untuk acuan
tujuan pembelajaran dalam jangka waktu yang pendek begitu Bu. Matur nuwun. Oh ya, untuk yang profil pelajar Pancasila itu ya idealnya kita memang harus menyesuaikan itu sebisanya harus sesuai dengan tujuan Pak. Oke. Oh iya paham. Jadi nggak mesti sama ya Bu tiap modul ya Bu? Nggak mesti sama, Oke, siap. beda-beda. Paham. Nggih matur nuwun. Ya, gimana? Ada lagi? Sudah cukup? Udah, iya, sampun. Ya. Sementara itu dulu. Ya, kalau sudah cukup, nah Bapak Ibu sudah paham, saya mengucapkan terima kasih. Kalau ada banyak salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna atas penyajiannya. Kemudian waktunya bagi saya untuk menyampaikan pada pertemuan kita di sore ini, siang sampai sore ini. Bapak Ibu, ini adalah hari ke-9, ya, hari ke-9, di mana kemarin sudah kita mulai kita bahas mengenai materi terakhir, yaitu mengenai digital, maaf, literasi digital. Maaf Bapak Ibu, terlalu banyak pikirannya. Tadi tugas-tugas alhamdulillah Sama Pak. pembagian rapat juga sudah selesai. Saya share ke nomor WhatsApp anak-anak untuk linknya. Ya. Baik Bapak Ibu, sekarang waktunya saya untuk menyampaikan materi terakhir yang kemarin sempat kita bahas. Ini mengenai platform mana ya? Bentar. Ini kok malah profil. Nah ini. Jadi Bapak Ibu, ke depan ibaratnya tidak ada lagi sekolah analog ke depannya, jauh ke depan. Jadi jangka panjangnya itu semua sekolah akan terlibat ke dalam sebuah sekolah digital. Kenapa? Kebetulan sudah 1 tahun ini kita menderita pandemi. Ini untuk tampilan slide apakah sudah bisa dibaca? Ya, bisa Belum Pak. Belum Pak, kecil. Belum. Hitam. Hitam. Ya. Oh, bentar ya. Kita coba dulu untuk slide-nya. Sudah tampak? Belum. Belum ya, waduh. Belum juga. Tampaknya Pak Jaka aja. Ini sudah? Belum. Waduh, belum. Waduh lah ini. Sepertinya bentar, saya lihat sinyalnya juga agak lemot ini. Coba Pak kita tunggu. Ditunggu nggih. Yes. Ya. Sudah diterima? Pak Ki, Bu Erna? Belum. Waduh. Belum. Bentar. Saya lihat dulu. Sabar itu sinyal biasa. Nggih. Sabar ini ujian nggih. Ya. Benar Pak. Bentar, saya ulangi lagi, ya. Saya ulangi lagi. Ya. Saya ulangi lagi. Sudah Pak belum? Belum. Aduh, ini gimana ini?
Dan saya ulangi lagi. Ini harus di-reload ini. Atau kirim Ini loh, Pak. chat. Sudah lagi? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Alhamdulillah. Ya memang harus di-reload gitu, Bu. Jadi mohon maaf Ya. karena juga biasanya kalau di sini memang cuaca mendung, sinyalnya agak lembab mungkin ya. Baik Bapak Ibu, untuk platform teknologi sekolah penggerak ke depan, mari kita lihat. Sebetulnya ini aja mungkin laptop yang sepegang ini yang ada masalah. Lelah, Pak, itu. Lelah sejak kemarin ini. 10 hari ya Pak. Oke, lelah. Ini membaca filenya pun juga lelah. Oke, jadi mohon dimaklumi ya Bapak Ibu. Ya. Yang penting semangat, Pak. Yang penting semangat. Jadi untuk ke depan, kalau dulunya anak-anak itu kita larang membawa dan menggunakan handphone, smartphone ke sekolah dengan alasan mengganggu pelajaran, justru sebaliknya. Untuk sekolah penggerak ini sangat dibutuhkan teknologi yang mana anak bisa mengakses dengan cepat informasi-informasi yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian belajar. Ini untuk slide-nya apa di layar Bapak Ibu sudah Ya, berubah? Bagus. Sudah. Sudah berubah? Sudah. Oke. Sudah. Jadi mari kita bahas, mari kita mulai paradigma yang baru, yang mana untuk kedepannya kita sebagai guru di sekolah penggerak menyampaikan materi kepada anak-anak ini tidak akan pernah lepas dari kemampuan seorang pendidik untuk menguasai teknologi informasi. Ya, sekali lagi kita sebagai pendidik tidak akan lepas dari penguasaan materi teknologi informasi. Oleh karena itu, di kesempatan inilah, di materi terakhir ini, sengaja kita sampaikan kepada Bapak Ibu peserta pelatihan ini, bahwa dari setiap materi yang kita sampaikan, selalu akan terkoneksi, akan membutuhkan koneksi dari internet, supaya akses dari kita sendiri dan anak-anak menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih ringan, dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi sebuah, dalam tanda kutip, sebuah keharusan, gitu. Mulai besok kita juga diminta untuk mengimbaskan apa yang sudah kita peroleh dari pelatihan ini kepada teman-teman kita di sekolah masing-masing dalam bentuk IHT, Indoors Training. Jadi apa yang kita terima di sini selama 10 hari ini, nanti panjenengan punya waktu untuk mengimbaskan kepada teman-teman, terutama untuk teman-teman yang satu mata pelajaran. Nah, jika untuk sekolah penggerak ini nanti menjadi sebuah hasil yang maksimal, artinya hasilnya menjadi lebih bagus, maka panjenengan akan memberikan partisipasi positif kepada sekolah, di mana sekolah akan menjadi sebuah percontohan yang nanti akan menjadi sebuah sekolah rujukan. Begitu Pak G, Bapak Ibu. Ya. Mungkin ada yang perlu disampaikan, ada pertanyaan, monggo. Saya Pak. Nggih, monggo Bu. Halo. Kalau di tempat saya monggo. ini ya merupakan suatu curhatan ya. Mungkin Nggih. kalau di sekolah saya, anak pada awalnya dulu memang nggak boleh bawa HP ya. Sekarang Iya, kan benar. disuruh bawa, itu untuk mendukung pembelajaran. Namun sayangnya kadang anak-anak itu menggunakan itu tidak semestinya untuk pembelajaran, tapi kadang-kadang untuk membuka konten-konten yang seharusnya itu tidak dibuka dan tidak berhubungan dengan pembelajaran, Pak. Terus kita sebagai guru itu hendaknya itu harus bagaimana agar anak itu kok harus menempatkan
apa istilahnya itu HP-nya atau smartphone-nya itu digunakan untuk pembelajaran aja pada saat di sekolah. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Bu. Jadi memang di dalam konsep Merdeka Belajar, anak bebas memilih materi apa yang dia pelajari, tetapi dalam konteks materi pelajaran yang kita sampaikan kan begitu. Nah, pemanfaatan gadget seperti itu, smartphone itu, selama pada masa atau jam pelajaran, baik itu di kelas maupun di rumah, tentunya harus dimanfaatkan oleh anak-anak. Cuma kalau di sekolah, di luar jam pelajaran, penggunaan itu ya kita tidak bisa membatasi. Nah, oleh sekolah, kemarin dari pengalaman kita nih di sini, anak-anak itu diminta untuk membuat, bukan membuat, anak-anak dibuatkan akun pembelajaran, yang situ akun itu menjadi akses utama anak-anak mengikuti pelajaran, kemudian terkoneksi ke kementerian. Nah, penggunaan akun itu pun dibatasi, ya, tidak bisa mengakses situs-situs yang yang seperti situs porno dan sebagainya, tidak bisa. Nah, itu mungkin di sekolah Bu Eda, anak-anak sudah diberikan akun seperti itu. Ya, untuk saat ini ya Pak, dulu itu pada saat sebelum pandemi itu Pak. Iya, oh gitu. Oh iya, ya. Nah, kalau ada juga sih untuk jenis merek handphone tertentu itu mereka mungkin ada kerjasama, dengan provider, itu mereka nggak bisa mengakses hal yang bersifat negatif. Tetapi bagi saya, selama anak-anak itu tidak mengakses situs-situs yang negatif, ya kalau saya sih nggak masalah sih. Justru anak bisa menambah wawasan pengetahuannya. Kalau Pak Ki gimana Pak Ki? Kalau saya gini, untuk mengantisipasi penyalahgunaan handphone, kalau untuk milik siswa jelas kita tidak bisa. Apalagi siswa tidak menggunakan WiFi sekolah. Kalau menggunakan WiFi sekolah masih kita saring dengan settingannya ada di WiFi sekolah. Cuma ini yang saya terapkan kalau untuk anak-anak saya, setiap saya belikan HP itu mesti saya pegang dulu. Mohon maaf, walaupun mungkin akhirnya karena mereka sudah besar, sudah paham. Di HP itu kan ada pada settingan itu ada settingan untuk menyaring agar kita HP ini tidak bisa masuk untuk mengakses gambar-gambar yang tidak pada tempatnya. Iya. Satu pada HP, yang kedua pada akun. Di akun juga gitu. Kalau di HP malah tertulis itu nanti untuk kalangan anak atau itu kita klik penggunaan anak, maka itu sudah tidak bisa lagi. Oh ya, oke. Baik, terima kasih Pak Ki. Dari Bu Tina mungkin ada yang mau sampaikan? Belum bersuara tadi Bu Tina. Ya, Pak, terima kasih yang diberikan. Kalau saya ingin suatu hari nanti di sekolah itu tidak ada lagi spidol dan papan tulis dan semuanya berubah menjadi digital, adanya komputer, kemudian mungkin tablet atau perangkat-perangkat yang lain gitu. Ya, saya setuju sih. Kita tidak mungkin meninggalkan papan tulis dan spidol, karena kalau kita melepaskan anak didik berselancar langsung di dunia maya dan mereka akan menerima materi secara mentah, tentunya kita sebagai guru juga perlu memberikan penjelasan. Pendampingan pendampingan penting Pak. Makanya tadi Pak Ki sangat bagus sekali nggih. Terima kasih Pak Ki. Nanti bisa juga kita terapkan di sini untuk tips-tips yang Pak Ki sampaikan tadi. Baik Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Sepertinya waktunya juga ada mepet habis ini. Cukup nggih? Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf ini tadi sempat agak hang karena mungkin jaringan nggih. Mohon maaf. Bisa dimaklumi. Waktu saya kembali kepada moderator. Terus nanti supaya juga waktunya enggak terlalu panjang. Ini slide saya hentikan. Kita kembali ke awal. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk pertemuan kita, ini tugasnya adalah untuk 3 orang, ya.
Saya, Bu Erna dan Bu Tina. Pak Ki tadi sudah pertama kali. Jadi nanti kita uploadnya 2 video nggih. Nggih. Kita nanti uploadnya 2 video. Yang pertama sudah, yang kedua ini nanti tolong Bu Tina nggih untuk bisa di-upload di YouTube. Nggih. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Untuk Google Meet ini akan saya off recordnya. Oke, nggih.